masuk Hotel. hotel, foto. Oh, ada Terus, buktinya. dan yang lebih parah ini sih, aku pernah nginep di rumah istrinya juga, di rumah si Pak Putra ini Pada ketika saat? istrinya pulang ke rumah orang tuanya sama anak-anaknya. Oh, jadi kamu melakukan di rumahnya Iya. dia. Aku tidur di ranjangnya istrinya itu. Oh, tidur di ranjang istrinya. Gimana perasaan kamu? Tidur di ranjang istri. Ada foto-foto istrinya dong? Ada. Yang salahnya itu ketahuannya si Pak Putranya motoin aku di ranjang istrinya itu. Jadi istrinya waktu itu ngelihat handphonenya Pak Putra, dia buka aplikasi yang misalkan foto udah dihapus tapi dia bisa recovery. Istrinya ngeklik itu, muncullah semua foto-foto di situ. Oh, Ada jadi foto aku walaupun udah tidur. dihapus tapi bisa di-celebrate lagi Iya, ya. Diambil lagi iya datanya. betul. Oke, nah udah setelah ketahuan, kamu didatangin lagi dong? Datengin, Terus datang ke kantor. ke kantor, terus? Untung di situ gak ada siapa-siapa waktu hari Sabtu. Hmm, Istrinya datang sendiri dengan semua bawa bukti. mm-mm. Itu aku udah terlalu jauh lah, udah jauh sama Pak Putra. Dan sering check in juga tiap minggu. Tiap minggu check in. Dan yang lebih parah, ada hal gila lagi juga sih yang aku lakuin. Gimana? Aku berbuat itu di kantor. Di kantor? Kenapa nggak di awal? Udah 1 jam baru ngomong. Iya. Gitu. Di kantor di mana? Di ruangan Di siapa? toilet. Di toilet. Iya. Berapa lama? Nggak nyampe 15 menit sih. Oh, saking Istrinya ininya. tahu. Hah? Istrinya juga tahu. Istrinya tahu. Di laut. Karena dari WA itu Ya, chat. dari WA. Hmm. Karena kan ya udahlah, aku udah terlanjur gila juga, udah sayang banget Terus sama Pak setelah Putra. disamperin gimana akhirnya? Ya udah, terus dia marah-marah, berantem sama aku. Si suaminya ada? Suaminya nggak ada, dia nggak berani menampakkan dirinya. Kamu nggak dibelain? Belum. Dia awalnya dia nggak tahu kalau istrinya datang. Oke, terus? Ya udah, akhirnya berantem lah aku. Akhirnya istrinya berkoar-koar, ada security dan lain sebagainya. Aku juga malu kan. Gila ya, saya punya bukti, mana CCTV? CCTV kalian tuh udah gila main di kantor ini, saya bisa usut, kata si istrinya. Akhirnya di situ ya udah, di situ udah kayak aku malu juga. Ya udah, akhirnya ya udah Mbak, saya minta maaf ya, saya salah. Akhirnya aku kayak skip dulu deh, maksudnya iya Mbak, saya salah. Tapi tetap kerja di situ. Kerja tetap, tapi akhirnya Pak Putranya dikeluarin dari kantor. Dikeluarin dari kantor. Kamunya? Aku masih di situ. Oh. Dan setelah istrinya datang tuh aku lagi hamil 2 bulan. Hah? Anaknya dia? Iya. Terus gimana? Ya udah, Pak Putra sama istrinya proses cerai. Terus? Akhirnya aku sama Pak Putranya menikah. Oh, menikah karena kamu hamil. Dan anaknya sekarang udah lahir. Udah lahir. Cewek cowok? Cewek. Oh. Terus Pak Putra sekarang itu di mana? Kerja di mana? Kan dikeluarin. Ada di Bogor. Ada di Bogor. Deket dong di sini ya. Kamu tinggal di Bogor juga? Aku masih di Jakarta. Lah. Nggak tinggal bareng. Jadi dia Bogor Jakarta aja. Bogor Jakarta pulang pergi. Oh. Kalau aku masih stay di kantor yang itu. Oh gitu. Jadi Tapi kamu Pak masih Putranya tinggal aja. sama kakak? Enggak Enggak udah kan? bisa. Udah pisah. Jadi kamu Udah udah suami istrian kan Udah sama suami mereka? istri, iya. Sama suami. Tapi ya masih sering digangguin sama mantan istrinya itu. Sampai Gitu. sekarang. Tapi hubungannya sama mantan istri gimana? Maksudnya sama mantan istri kamu gimana? Kamu sama mantan istri hubungannya? Masih cekcok sampai sekarang. Masih cekcok. Dianya kan kayak gak nerima. Anak kamu? Istilahnya suaminya saya rebut gitu. Anak kamu udah berapa? Berapa lama? Udah berapa tahun? Belum Sekarang? ada setahun sih. Oh, beberapa bulan. masih baby ya. Cowok, cewek? Cewek. Cewek. Oke. Jadi ini benar-benar kisah yang sangat dalam. Iya, aku Perjalanan yang sangat dalam. udah sering banget diomongin sama teman kantor lah. Tapi kamu happy? Ya happy, ya happy. Happy ya? Aku nggak peduli omongan yang lain, cuman aku bilang ya emang gue salah, tapi gue juga nggak mau rugi nih karena Pak Putra udah ngeginiin. Jadi langsung aja digolin gitu sih ya. Jadi apa namanya? Karena ya udah, aku udah sering diomongin pelakor lah. Tapi pada saat Putra dikeluarin dari kantor, ya kan? Terus
dia tetap kamu kan, tetap apa? Hubungin. Terus Iya, tahu pas hamilnya gimana? Kapan hamil taunya? yang pas pulang dari Bandung itu. Oh, jadi memang kamu kalau main itu selalu nggak pakai pengaman? Enggak. Memang Pak putranya sengaja? nggak mau. Oh, Pak Putranya nggak mau. Dan dia memang pengen punya anak dari kamu? Awalnya nggak tahu sih, karena nggak tahu itu emang awal pengen punya anak dari aku atau ketidaksengajaan. Tapi yang jelas Pak Putra ini emang pengen punya anak perempuan, sedangkan istrinya nggak bisa ngasih anak perempuan. Oh, berarti pas dong. Pas. Dan Anak dari istrinya itu cowok? cowok dua-duanya. Dari aku cewek. I see kalau begitu. Jadi ya pelajaran yang bisa diambil tuh sebenarnya tuh cinta itu nggak pernah salah ya, karena cinta itu datangnya itu bisa kapan aja. Iya. Datangnya itu bisa karena sering ketemu. Jadi timbul rasa cinta. Yang salah itu adalah keadaan pada saat bertemu. Yang satu udah punya istri, yang satu juga suka ya. Akhirnya intinya segala konsekuensi harus diambil dan harus dijalani, betul gak? Betul. Iya. Apa yang mau kamu sampaikan? Jadi kan kamu jadi statusnya nih pelakor yang menikah gitu kan? Maksudnya pelakor yang menikah dengan suami orang yang akhirnya suami orang itu istri orang itu suami orang itu akhirnya jadi kamu rebut, benar-benar kamu rebut dan jadi milik kamu. Pasti kamu nanti pelakor dihujat dong. Apa yang mau kamu sampaikan, pembelaan kamu sebagai seorang pelakor? Jadi gini, aku juga nggak mau sebetulnya dari awal di posisi ini, di posisi yang orang-orang bilang pelakor ini. Tapi ya awalnya aku juga salah sama Pak Putranya, karena memang tidak menyangkal ya bahwa kamu bakal sejauh ini. Yang namanya perasaan kita juga nggak tahu, jatuh cinta sama siapapun. Dan aku kemakan sama omongan Pak Putra inilah, intinya mau menceraikan istrinya karena emang hubungannya udah nggak baik. Ya intinya saya juga awalnya nggak mau di posisi ini, tapi ya mau gimana lagi. Udah seperti ini, udah terjadi ya. Apapun itu kesalahan, mungkin kesalahan saya juga minta maaf kalau memang misalkan orang-orang di sekitar saya ada yang kurang berkenan dengan cara saya yang kayak gini. Tapi ya dibalik itu semua saya juga ngerasa dirugikan. Bener-bener jadi intinya nih ya, omongan laki-laki ya. Selalu di sini aku kasih pelajaran. Ya laki-laki itu kan pasti akan berusaha dengan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, kitanya sebagai wanita itu harus paham betul bahwa dia itu tidak sesungguhnya yang benar-benar yang seperti yang dibilang. Tapi walaupun benar nikahin, tapi kan keadaannya kita juga posisinya tidak nyaman, rugi karena dalam keadaan malu ya, gitu kan. Ya pokoknya intinya perselingkuhan itu kalau aku bisa selalu ngambil kesimpulan ya salah bertiga lah. Salah si pelakornya, salah si suaminya, si istrinya juga pasti ada salah karena mungkin kekurangan yang tidak diintrospeksi, tidak diperbaiki. Jadi salah bertiga gitu loh. Masing-masing harus berintrospeksi. Tapi kalau kita punya rumah tangga yang kita mau jaga, pasti nggak akan kena tuh sama yang namanya pelakor, benar nggak? Kalau istrinya benar-benar jaga baik-baik suaminya, sayangin dan penuhi kebutuhan dan nggak sampai cari ke tempat lain, walaupun di luar ada godaan yang begitu dahsyat. Tapi ya itulah kehidupan kan gitu. Semua jalan yang dipilih pasti ada plus minus, ada dampak positif dan dampak negatif. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Tetapi terlepas dari apapun keadaan kamu, semoga kamu bahagia dengan kehidupan kamu. Kalau bisa tetap jangan pacarin suami orang. Karena nanti ribet kan gitu kan, sampai sekarang. Karena ribet nanti dilabrak, abis itu diteror, abis itu jadi ganggu gitu kan. Pada satu sisi kalau kita cari yang single, kita akan punya harga diri, kita juga akan berprestasi, akan plong gitu mencapai mimpi-mimpi kita nih para wanita yang masih single. Gitu sih. Jadi semuanya itu sebenarnya di awal tuh udah tahu ujungnya mau kemana. Dari awal kita udah tahu nih kalau kita lanjutkan sama orang ini pasti ujungnya begini. Kalau kita
tolak orang ini, gue akan tetap bisa berkarya dan bekerja. Kan semua itu adalah tanggung jawab masing-masing ya. Gitu. Jadi silakan netizen, Hanibani yang bijak gitu ya, yang maha bijak, jangan pernah menjudge karena setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Dari kisahnya Alfi ini kita bisa ambil untuk kita bisa introspeksi sebagai istri. Gimana caranya melayani suami dengan baik. Supaya godaan-godaan itu nggak laku gitu loh di luar sana. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih ceritanya. Makasih ya, Kak. Alfi.